Ex-pelatih timnas Jepang Takeshi Okada siap membantu Shin Tae-yong memajukan sepak bola Indonesia. Akankah kolaborasi Takeshi Okada dan Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia menjadi Raja Asia? Rencananya Jepang dan Indonesia akan melakukan kerjasama di bidang sepak bola. Jepang menyodorkan Takeshi Okada sebagai sosok yang membantu mengembangkan sepak bola tanah air. Takeshi Okada bukanlah pelatih sembarangan. Juru taktik 65 tahun ini merupakan pelatih pertama yang meloloskan Jepang ke Piala Dunia, tepatnya pada 1998. Tak cuma sekali Takeshi Okada meloloskan Jepang ke Piala Dunia. Di periode kedua menangani Jepang pada 2007 hingga 2010, prestasi lebih dahsyat ditunjukkan pria yang berstatus pemilik klub Liga 3 Jepang, FC Imabari. Takeshi Okada meloloskan Jepang ke 16 besar Piala Dunia 2010. Saat itu di fase grup, Jepang yang diperkuat Shinji Okazaki dan kawan-kawan menang 1-0 atas Kamerun dan 3-1 atas Denmark. Bahkan Jepang hampir lolos ke perempat final Piala Dunia 2010. Sebab Jepang hanya kalah adu penalti 3-5 dari Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2010. Indonesia dan Jepang sedang menjajaki potensi kerjasama untuk pengembangan sepak bola di Indonesia dengan ex-pelatih timnas Jepang yang sukses membawa Samurai Biru ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, Takeshi Okada. Tulis akun Twitter @indo_jleague. Pihak KBRI dan ex-pemain sepak bola Jepang yang lama berkarir di Indonesia, Shohei Matsunaga, akan membantu memfasilitasi Takeshi Okada untuk bertemu dengan klub-klub Indonesia yang tertarik bekerja sama. Target implementasinya masih tahun depan, tapi harapannya sudah ada penjajakan mulai tahun ini. Lanjut akun di atas. Seperti yang diutarakan di atas, akankah kolaborasi Takeshi Okada dan Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia menjadi Raja Asia? Terlalu cepat ya memang untuk memberikan kesimpulan. Namun lewat pemikiran hebat dua orang di atas, diharapkan prestasi sepak bola Indonesia terkerek. Pecinta sepak bola tanah air berharap prestasi timnas Indonesia meningkat dan tak hanya berkutat di level Asia Tenggara saja. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain demi timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Seperti yang diberitakan sebelumnya, PSSI memang tengah berusaha menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini sedang berkiprah di Eropa. Terkait naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, Presiden memberikan kepercayaan kepada PSSI, kata Menpora Zainuddin Amali. Sepanjang untuk mempercepat, sebab ini untuk jangka pendek. Jangka panjangnya tetap kebutuhannya adalah pembinaan untuk timnas Indonesia. Jelasnya, PSSI telah mendapatkan 3 dari 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shiny Petinama. Saat ini PSSI masih memburu kiper Sampdoria, Emil Audero, untuk menjadi calon pemain naturalisasi keempat atau terakhir bagi timnas Indonesia. Jika penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu menolak, PSSI telah menyiapkan gelandang FC Luzern di Liga Swiss, Jordi Wehrmann, sebagai alternatif. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berencana untuk menjadikan Emil Audero sebagai calon pemain naturalisasi keempat timnas Indonesia setelah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shiny Petinama. Benar, saya ingin menaturalisasi kiper. Memang posisinya beda dari yang lain, tapi saya menginginkan pemain seperti itu, kata Shin Tae-yong. Dengan kemampuan sebagus itu, dan jika dia datang ke Indonesia, mungkin dia bisa menyampaikan sesuatu yang baik untuk kiper-kiper Indonesia. Namun saya tidak bisa pastikan Audero bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia atau tidak, imbuh Shin Tae-yong.
Marcus Horizon sudah pensiun sebagai pemain profesional sejak tahun 2016 lalu. Legenda PSMS Medan itu kini memegang peran baru sebagai pelatih kiper di Timnas Indonesia U16. Ia membantu pelatih kepala Timnas Indonesia U16 Dimas Hakti untuk menyiapkan kiper-kiper jempolan yang bisa jadi andalan di tim nasional level tersebut. Menjadi pelatih, diakui Marcus memberikan tantangan tersendiri. Menurut dia, sosok pelatih seperti dirinya harus memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan ketika masih berstatus sebagai pemain. Apalagi Marcus selama ini menukangi Timnas Indonesia U16. Menurut dia, para pemain yang ada di usia tersebut terkadang membutuhkan pendekatan khusus. Sebagai pelatih, lebih bertanggung jawab. Apalagi pelatih Timnas Indonesia U16 ya, karena masih labil, masih manja, kadang keluar kekanak-kanakannya. Jadi kita harus pintar-pintar itu, kata Marcus di kanal YouTube Hamka Story 23. Setelah lebih dari 20 tahun mengemban status sebagai pemain profesional, terkadang berat bagi mereka untuk memutuskan pensiun. Apalagi memulai karir baru sebagai pelatih juga tidak mudah dilakukan. Namun Marcus Horizon mengaku tidak mudah mengambil keputusan itu, sebab ia masih bisa merasakan keseruan bermain sepak bola. Meski harus diakui, ia juga rindu berkompetisi sebagai pemain profesional. Dibilang berat ya enggak ya, setelah pensiun kan kita masih main. Kan kita harus kasih kesempatan yang mudah. Kalau udah nggak mampu lagi, ya pensiun, ujarnya. Kalau aku sih sebentar itu mikirnya. Cuma bedanya, euforia kompetisi memang sudah hilang. Apalagi saya juga ada kesibukan melatih juga. Tandas Marcus yang kini sudah berusia 40 tahun itu. Petinggi J-League Hiromi Hara menyebut Liga Jepang bisa menjadi batu loncatan pesepak bola asal Asia Tenggara menuju Eropa, termasuk Pratama Arhan. Seperti diketahui, belum lama ini Pratama Arhan dikenalkan sebagai pemain baru Tokyo Verdy, klub kasta kedua Liga Jepang. Pemain yang sebelumnya berbaju PSIS Semarang itu dilaporkan dikontrak selama 2 tahun. Hadirnya Pratama Arhan menyusul Chana Tipsongkrasin, pemain asal Thailand di Consadole Sapporo yang berkompetisi di kasta teratas. Hiromi menyebut kalau banyak pemain berbakat yang berasal dari Asia Tenggara. Nantinya diharapkan pemain-pemain seperti Arhan bisa melanjutkan karir di Eropa jika sukses di Jepang. Asia Tenggara itu ada potensinya, dan banyak orang yang dari awal sangat menyukai sepak bola. Jadi, antusias sekali ya. Seperti antusiasmenya untuk sepak bola Eropa dan Amerika Latin, bukan? Kata Hiromi Hara selaku wakil ketua J-League, dikutip dari kanal YouTube J-League Internasional pada Selasa 22 Februari 2022. J-League ini ya ingin menjadi liga utama di Asia sebenarnya. Pertama karena para pemain yang mempunyai bakat berkiprah di negaranya, kami minta datang ke J-League untuk berkiprah di J-League. Lalu setelah itu bisa juga ke Eropa atau ke Amerika Latin misalnya. Kami ingin membuat alur yang seperti itu sebenarnya, sambungnya. Hiromi menambahkan kalau kompetisi Jepang terbuka buat siapa saja untuk coba menimba karirnya. Baginya, Liga Jepang cocok untuk menambah kekuatan sang pemain. Saya pikir tak peduli dari negara mana, keluarga negaraan tak ada hubungannya. Jika dia pemain bagus, ya pasti akan datang. Seperti Canatip yang ada di Sapporo atau Teraton yang ada di Yokohama F Marinos. Terangnya, pemain yang memiliki dribble cepat, kecepatan yang luar biasa, atau back sayap yang memiliki kelincahan, atau lini tengah seperti mereka. Banyak pemain yang memiliki potensi yang sangat bagus ya jika dilihat-lihat. Tutupnya.